Jiwa. Oh ya, Linus. Mari. Pak. Mari, silakan masuk. Silakan. Terima Pak. Mari, Linus, silakan duduk. Iya Pak, makasih Pak. Gimana kabarmu hari ini? Lagi nggak sehat Pak, banyak pikiran soalnya. Bapak lihat kamu sedang tidak enak badan, apakah betul? Iya Pak, dari tadi malam pusing banget kepalanya. Oke. Lalu apa yang bisa Bapak bantu dari kamu, Linus? Sebenarnya saya pengen cerita Pak ke Bapak. Silakan, kalau mau cerita boleh. Ini mumpung kita di tempat yang pas dan waktunya juga sesuai, maka silakan Linus kalau mau cerita. Iya Pak, kan sekarang saya sudah kelas 3 SMA. Terus kemarin juga udah ujian, terus ditanya sama ibu mau kuliah di mana. Ya kan karena saya itu sukanya musik, sukanya main piano, jadinya saya pengen ngembangin itu Pak. Saya dari kecil udah sering main musik, main piano, terus pengen ngembangin itu. Saya pengen kuliah jurusan musik Pak, tapi ayah malah nggak bolehin. Dia pengennya saya kuliah psikologi. Oke, baik. Tadi kamu mengatakan bahwa kamu ingin sekolah musik setelah lulus dari SMA ini, betul ya? Iya Pak. Lalu ayah kamu tidak memperbolehkan kamu sekolah musik, malah kamu diminta untuk kuliah psikologi. Oke. Lalu sebenarnya selain itu apa keinginan kamu untuk kedepannya? Kan setelah ini kamu pasti lulus, kemudian nanti kamu akan melanjutkan sekolahmu itu. Apakah tetap di bidang musik atau kamu sempat berpikir tentang masuk psikologi sesuai dengan keinginan ayahmu? Sebenarnya nggak ada Pak, karena saya tuh dari kecil udah musikan terus. Saya dari kecil udah didengerin instrumen-instrumen piano gitu. Oke. Ya walaupun memang saya suka dengerin cerita-cerita dari temen, tapi saya tuh kesulitan bener kalau suruh ngapal-ngapalin kayak gitu, ngapal-ngapalin teori-teori, ngapal-ngapalin tentang kepribadian orang lain, nggak bisa saya tuh Pak. Saya lebih enaknya main musik, Oke. gitu. Oke, baik. Tadi kamu menceritakan kamu tetap ingin masuk ke sekolah musik gitu ya. Iya. Lalu apakah kamu pernah menceritakan hal itu ke ayahmu tentang keinginanmu untuk bisa masuk ke sekolah musik? Pernah Pak, tapi cuma 1 kali. Setelah itu nggak berani lagi ngomong sama dia. Soalnya waktu itu saya pernah disuruh masuk kuliah psikologi, suruh tes psikologi, tapi saya langsung bantah. Saya tetap ngeyel aja itu pengen kuliah di musik, tapi bapak langsung marah besar. Jadi saya ketakutan sampai sekarang Pak. Oke, jadi perasaanmu saat ini lebih merasa takut karena takut bertemu dengan ayah dan takut dimarahi, betul? Iya. Oke, lalu kalau Bapak boleh tahu, kalau ibumu sendiri bagaimana? Ya itu justru ibu tuh malah dukung banget. Soalnya dari kecil aku tuh dengerin musik terus sama ibu. Ya, kalau bapak ya gitu, nggak bolehin. Oke, baik Linus. Tadi ayah kamu marah kalau kamu tetap ingin masuk sekolah musik, tetapi ibu mendukung kamu untuk masuk sekolah musik. Iya. Oke. Lalu kalau boleh tahu, sekarang perasaan apa yang sering muncul yang kamu alami dalam hari-harimu ini, terutama kan ini kamu sudah selesai ujian, lalu apa yang menjadi kegelisahanmu, lalu perasaanmu yang lebih dominan sehingga kamu merasa seperti ini? Kamu mulai sakit secara fisik, lalu kamu juga banyak pikiran. Ya Pak, sebenarnya saya itu ketakutan betul Pak, bingung betul. Di sisi lain, saya pengen betul untuk lanjut untuk sekolah musik, tapi saya nggak berani lagi ngomong sama bapak. Soalnya dia aja kalau saya ngomong soal musik langsung marah.
apalagi kalau kuliah tentang musik. Saya bingung betul, pengen sekolah musik, tapi ayah sendiri nggak bolehin. Ayah nyuruhnya tetap psikologi. Jadi sekarang saya bingung betul, mau kuliah apa, mau tetap musik, apa tetap ngikutin apa yang dikatain ayah untuk sekolah psikologi. Jadi sekarang serba bingung, takut, gelisah. Pokoknya saya tuh campur aduk gitu Pak. Oke, Linus, terima kasih kamu sudah mau jujur sama Bapak. Dan sekarang sebentar Bapak berikan kesempatan Linus untuk supaya bisa lebih tenang, supaya nanti dalam kedepannya kita berbicara bisa lebih berkembang, lebih baik, sehingga apa yang menjadi keputusanmu nanti juga itu menjadi keputusan yang terbaik. Sudah lebih tenang, Linus? Sudah Pak, makasih Pak. Baik, kita lanjutkan ya, Linus ya. Iya Pak. Bapak di sini mencoba untuk membantu kamu, dan Bapak juga menghargai kamu tentang perasaanmu saat ini. Nah, sekarang kita lebih gali dan lebih dalam tentang permasalahanmu, tentang perasaanmu, bagaimana kamu bisa menghadapi, dan juga terutama untuk bisa menjadi lebih baik untuk mendapatkan atau menggapai harapan dan cita-cita kamu. Oke, sekarang Bapak mau tanya, kalau boleh tahu, kalau Linus sendiri ketika nanti Linus masuk ke sekolah musik, apa yang bisa Linus dapatkan dari entah itu keuntungan atau kerugian ketika Linus nanti setelah lulus dari sini itu masuk ke sekolah musik? Ya kalau keuntungannya jelas Pak. Saya kan dari kecil udah main musik, udah dengerin musik terus, ibu udah dukung. Maka ya keuntungannya saya bisa untuk mengembangkan bakat saya. Bisa juga bisa kerja musik di bidang-bidang musik. Saya senang juga di situ, mudah semuanya. Saya tinggal lanjutin aja apa yang sudah saya bisa. Tapi kalau kelemahannya, kerugiannya, ya sosial saya nggak berkembang Pak. Padahal saya senang banget bersosial dengan teman-teman. Ya kalau musik, mungkin saya cuma bisa bersosial dengan teman-teman saya di kampus aja. Terus juga mungkin masa depan saya nggak secerah apa yang ayah saya inginkan. Jadi itu Pak, keuntungan sama kerugiannya. Oke, baik Linus, terima kasih kamu sudah mulai mau melihat apa keuntungan dan kerugian kamu masuk musik, sekolah musik itu tadi ya. Lalu kalau Bapak boleh tahu dan Bapak boleh mengatakan sesuatu, bisa jadi ayah kamu itu menginginkan kamu masuk ke psikologi atau kuliah psikologi itu supaya kamu kelak menjadi seseorang yang bisa berguna untuk dirimu sendiri, untuk orang tua, bahkan untuk juga orang-orang yang ada sekitar kamu. Kamu pernah melihat hal itu, dalam arti tertentu, hal positif yang dari ayahmu inginkan dari kamu untuk masuk ke kuliah psikologi? Iya Pak, waktu itu pas saya pertama kali ngomong kalau saya mau musik, bapak saya marah. Terus dia ngasih tahu tujuannya kenapa saya kuliah di psikologi. Soalnya katanya kalau kita sekolah di psikologi itu masa depannya juga lebih cerah. Terus saya juga bisa kerja di perusahaan yang gede, jadi HRD gitu Pak. Contohnya. Jadi ya mungkin itu juga yang diharapkan sama ayah. Kalau saya kuliah di psikologi nanti bisa jadi HRD dan juga punya pendapatan yang lebih gede daripada apa yang saya pikirin Pak. Oke, baik, terima kasih Linus. Lalu setelah itu, ketika kamu sudah melihat hal positif yang kamu lihat ketika kamu nanti kuliah di psikologi, bahkan kamu tadi
Bapak bangga kamu bisa melihat ke depannya nanti setelah lulus dari psikologi kamu bekerja menjadi HRD dan lain-lain. Nah sekarang kita coba lihat juga, tadi kamu sudah melihat dan juga sudah memikirkan keuntungan dan kerugian masuk sekolah musik gitu ya. Nah sekarang Bapak mau tahu dari kamu kira-kira keuntungan atau dan juga kerugian ketika nanti kamu masuk di kuliah psikologi itu apa? Kalau kerugiannya, ya jelas saya harus kerja keras Pak. Oke. Sebenarnya saya malas banget untuk mulai dari nol lagi. Saya harus kerja keras yang sebelumnya nggak pernah saya pelajari. Terus kalau kuliah psikologi ya saya harus belajar tentang teori-teori, tentang pendekatan terhadap manusia. Tapi kalau keuntungannya, yaitu saya bisa punya banyak teman, punya banyak relasi. Saya juga bisa mengembangkan kemampuan saya dalam bersosial. Dan pada akhirnya kalau kerja nanti ya saya bisa dapat penghasilan yang gede Pak. Saya bisa kerja di perusahaan gede, juga bisa jadi HRD, atau malah saya juga bisa membuat pekerjaan, lapangan pekerjaan untuk orang lain Pak. Kayak gitu Pak. Ada juga tuh. Bapak senang kamu bisa memandang dan melihat sisi positif dan juga negatif atau tadi sudah dikatakan keuntungan atau kerugian ketika kamu masuk kuliah psikologi gitu ya. Sekarang Bapak mencoba membantu kamu. Tadi kamu sudah melihat keuntungan dan kerugian untuk masuk sekolah musik, kemudian sekarang keuntungan dan kerugian masuk kuliah psikologi. Nah, dari kedua pandangan yang sudah kamu berikan tadi, kira-kira sebenarnya harapan ayah kamu itu apa ke kamu? Karena kalau Bapak boleh tahu dan Bapak boleh katakan bahwa bisa jadi ayah kamu itu menginginkan kamu masuk psikologi supaya masa depan kamu juga cerah, dan justru bisa jadi juga kelak ketika kamu nanti menjadi seorang HRD gitu ya, tadi kamu katakan kamu bisa juga menyalurkan hobimu musik tadi itu dengan teman-temanmu, bahkan juga dengan tadi kamu mengatakan bisa membuka lapangan pekerjaan. Bagi saya, bagi Bapak pribadi itu sesuatu yang baik, dan juga kamu bisa berpandangan lebih positif ke depannya untuk bisa, oh ini saya harus ketika nanti jadi HRD membuka lapangan pekerjaan, membantu orang-orang yang membutuhkan pekerjaan, dan Bapak kira itu sangat baik gitu ya. Lalu kira-kira dari kamu sendiri bagaimana setelah tadi kamu juga melihat dua profesi kedepannya yang akan nanti kamu jalani, tadi menjadi seorang musisi, lalu menjadi seorang HRD. Lalu kira-kira bagaimana kamu sendiri melihat hal itu? Untuk yang pasti kan ayah kamu akan memberikan yang terbaik untuk kamu. Justru juga ibu kamu nanti pasti juga akan mendukung apa yang menjadi keputusan kamu, toh? Nah, maka coba kamu renungkan lagi, kamu lihat lagi kedua hal ini dari diri kamu sendiri. Nah, menurut kamu bagaimana? Iya Pak, benar juga. Bapak itu sebenarnya juga nggak pernah marah sama saya dari dulu. Baru kali ini aja Bapak marah. Kayaknya memang kemarin Bapak itu punya maksudnya sendiri Pak. Kayaknya memang Bapak saya punya rencana masa depan buat saya itu bagus betul. Sudah dipikirkan matang-matang sama Bapak sama Ibu sebenarnya. Dan Ibu juga sebenarnya nggak pernah maksa saya untuk sekolah di mana. Dia tuh selalu dukung saya mau kemana aja. Jugaan Bapak itu juga sudah mempersiapkan dan memberikan yang terbaik, dan ternyata apa yang dipikirkan oleh Bapak sama Ibu itu juga punya dampak yang bagus buat saya. Saya juga nggak terlalu tertekan
kuliah di psikologi karena saya juga punya pikiran, punya hobi untuk itu dengerin orang lain curhat, Betul. untuk bantu-bantu teman-teman saya kalau kesulitan gitu. Kayaknya itu juga bapak saya lihat selama ini kalau saya itu punya bakat di bidang itu. Dan benar juga bapak tadi ngomong, ternyata kalau jadi musisi itu juga nggak harus saya kuliah musik, tapi saya juga jadi psikolog, ahli psikologi juga ternyata masih bisa jadi musisi pak. Saya masih bisa mengembangkan piano saya, juga mengembangkan musik-musik lainnya. Kayaknya itu yang terbaik pak. Oke, terima kasih Linus. Jujur, Bapak sangat bangga sama kamu. Tadi kamu waktu dari awal tadi pagi itu Bapak lihat kamu rasanya sedih, murung, lalu dan puji Tuhan kamu tadi setelah ibadat siang tadi bersama dengan suster di kapel tadi akhirnya kamu mau ke sini untuk ternyata benar kamu punya perasaan yang sedih dan sekarang kamu terima kasih kamu sudah mau menceritakan dan Bapak senang sekali kamu akhirnya bisa melihat sesuatu yang positif, sesuatu yang baik di diri kamu, terutama juga melihat ayah kamu yang awalnya tadi marah dan kamu bisa melihat makna dari apa sih yang ayah kamu inginkan dari kamu gitu ya. Oke, baik. Lalu sekarang tadi kita sudah berproses beberapa waktu ini. Kira-kira kalau Bapak boleh tahu perasaan kamu sekarang gimana? Apakah masih merasa bingung, merasa takut, atau bagaimana? Enggak pak, sekarang aku udah nggak ngerasa bingung lagi pak, udah nggak ngerasa takut lagi sama bapak. Nanti pulang dari sekolah, kalau bapak udah pulang dari kerja, aku langsung nemuin bapak. Kalau aku mau nanti cari kampus yang punya jurusan psikologi. Terus untuk tes, sekarang saya udah merasa lebih ringan pak, lebih nyaman. Karena selama ini saya takut mau cerita ke siapa-siapa, bahkan cerita ke ibu aja saya ketakutan. Tapi sekarang dengan gara-gara bapak di sekolah ini ada, jadinya saya juga bisa terbantu pak. Saya bisa mengenali diri saya, mengenali maksud bapak saya itu apa lebih baik lagi, dan terus akhirnya saya bisa untuk menentukan lebih nyaman, lebih enteng gitu pak. Oke, baik. Terima kasih Linus sudah mau jujur, sudah mau terbuka, dan sekarang Bapak bersyukur kamu sudah lebih kelihatan lebih cerah, sudah bisa lebih tenang. Dan nanti setelah ini Bapak harap kalau misalnya Linus juga mau bercerita lagi dengan Bapak dengan senang hati, dengan terbuka mau ikut ambil bagian dari Linus untuk mendengarkan cerita Linus. Dan juga Bapak berharap nanti setelah beberapa hari ke depan kamu bertemu dengan ayah, dengan ibu, kamu benar-benar punya keputusan yang tadi yang sudah kamu sampaikan, dan Bapak rasa itu sudah menjadi keputusan dan juga yang solusi yang terbaik buat kamu. Iya pak. Gitu ya. Oke Linus, sekarang apalagi yang mau Linus sampaikan atau mau Linus cerita lagi mungkin? Kayaknya udah cukup pak. Besok-besok kalau saya ada kendala lagi, saya nanti hubungi bapak lagi ya. Oke, Bapak dengan senang hati menunggu kamu di sini. Ya pak. Jadi tenang aja, kamu tetap semangat kuliahnya, dan Bapak pasti mendukung apa yang sudah menjadi keputusan kamu nantinya, dan harapannya semua yang menjadi keinginan kamu, bahkan juga ayah dan ibu kamu, itu juga menjadi sesuatu yang terbaik buat masa depan kamu. Karena kamu sebentar lagi mau lulus, Iya pak. terus juga nanti ketika kamu sudah menjadi orang sukses, pasti kamu akan melihat perjalanan kamu di SMA ini itu sesuatu yang membanggakan, gitu ya. Iya pak. Oke, terima kasih Linus. Terima kasih banyak pak. Sampai jumpa besok lagi. Kalau mau nanti langsung ketemu Bapak aja nggak apa-apa. Oh iya pak. Itu Baik. terima Ya, kasih. terima kasih banyak pak. Ini mau masuk kelas lagi? Iya, habisnya ada kelas pak, nanti pelajaran pulang jam 2.
Ini apa? Di sini pelajaran apa? Habis ini belajaran PPKN Pak. Oh, PPKN. PPKN, ya. Oh, sama Ibu ini ya, Ibu Yudi ya? Iya, sama Bu Yudi. Oh ya, oke. Oke, terima kasih Ya. Yunus. Selamat Ya, terima kasih banyak melanjutkan Pak. pelajarannya. Ya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih ya. Ya, makasih Pak. Mari Pak. Ya, mari hati-hati.